Licik banget sih lu. Gua bikin konten udah capek-capek, tapi nggak ada yang nge-share, nggak ada yang komen, nggak ada yang apa-apa. Gimana deh ah? Lah please lah, kasih tau caranya gimana lah. Please lah. Drama setiap kali bikin konten, yaitu udah bikin capek-capek, effortnya luar biasa, bahkan sampai 2-3 jam, tapi begitu diposting nggak ada yang peduliin. Dan ini jadi permasalahan setiap kita, tiap kali bikin konten, apalagi buat konten kreator pemula. Banyak dari kita yang berharap ketika kita posting, effortnya udah maksimal, artinya harus dibarengin dengan output yang maksimal juga. Antara like-nya banyak lah, komennya banyak lah, ada yang nge-share lah, ada yang nge-save lah, ada yang apalah. Tapi itu kan semua mimpi. Buat kalian yang baru-baru pertama kali mulai, nggak bisa kita langsung expect untuk dapat hasil yang luar biasa nonjok di awal. Let it go, dogs. Let's go. Semua itu butuh proses. Yang paling penting, membuat konten itu kan soal membangun kepercayaan. Orang harus percaya dulu nih, apakah konten-konten yang kalian bagikan itu emang bermanfaat dan mereka bisa mendapatkan sesuatu dari konten kalian. Nah, untuk membangun kepercayaan tersebut, kalian butuh yang namanya konsistensi. Kalau misalnya baru bikin 1 konten, 2 konten, 3 konten, lalu berharap untuk dapat virality, rasanya itu kayak mimpi di siang bolong. Tetapi kalau misalnya kita mau konsisten, anggaplah kita bikin 1 konten, 2 konten, sampai 100 konten. Dan ketika kita udah bikin 100 konten, belum ada hasilnya, ini yang mesti kalian perhatikan. Dalam konteks sosial media, metrik-metrik yang menurut gue lebih powerful dari sekedar like dan komen adalah share dan save. Karena gue ngerasa ketika orang udah mau share dan save konten kita, artinya mereka sudah mendapatkan sesuatu dari sana. Minimal ada sesuatu yang mereka ngerasa relate atau mereka pengen pamer kalau, ih ini gue juga loh. Dan ketika kalau misalnya konten kalian berhasil di-share dari 1 orang ke expose ke circle dari kreator yang nge-share tersebut. Anggaplah itu 100 orang dan kita asumsikan ada 10% dari 100 follower yang ngelihat itu ternyata ngelihat konten kalian lagi. Dan dari 10% itu masing-masing dari mereka nge-share lagi di story-nya mereka dan kita asumsikan lagi 10% dari follower mereka juga ngelihat konten kita. Dan dari yang awalnya kelihatannya kecil akhirnya jadi gede. Nice. Snowball effect ini yang membuat akhirnya elemen share dan save itu lebih powerful daripada sekedar komen. Dan kali ini gue akan bagiin bagaimana sih kita bisa memastikan konten kita itu punya tingkat shareability yang tinggi sehingga snowball effect yang tadi barusan gue sebutkan itu bisa kalian dapatkan juga. Kuncinya adalah relevan. Kita perlu mencari relevansi dan relatability antara konten yang mau kita post dengan apa sih yang lagi diperbincangkan sama audiens kita. Gak harus berat, yang penting dekat. Bukan soal apa yang menurut kita baik untuk disampaikan, tetapi apa yang audiens kita butuhkan untuk dengar. Dan relevansi ini bisa dimulai dengan cara mewakili perasaan mereka. Karena gue percaya nih, kalau misalnya kita bisa mewakili perasaan ataupun keresahan yang lagi diperguncingkan sama followers kita, mereka pasti akan konsumsi konten kita. Mau bagaimanapun caranya, mau apapun formatnya, selama itu bisa mewakili perasaan mereka, pasti bakal disikat. Karena gue yakin banyak banget nih orang-orang di sosial media yang pengen mengungkapkan sesuatu, tapi karena mereka takut, mereka nggak bisa ngeluarin. Dan kalian kalau misalnya berani menyuarakan itu, mereka pasti senang banget. Kedua, insight baru atau solusi-solusi pemikiran yang bisa kita bagikan berdasarkan pengalaman kita. Sosial media ini udah memberikan berbagai macam kesempatan buat kita menyampaikan aspirasi. Walaupun bentuknya berupa pengalaman pribadi, tapi gue yakin bahwa nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya itu namanya juga pengalaman pribadi. Jadi bisa salah, bisa benar. Tapi itu menjadi perspektif yang menarik buat para audiens kita untuk bisa consider. Selain itu, dengan memberikan opini pribadi terutama pada isu-isu yang lagi happening banget, itu bisa nambah exposure kamu dan tingkat shareability. Karena ketika semua orang membahas konten-konten trendjacking dengan cara yang sama, dan kamu bisa masukin opini pribadi kamu dalam konten tersebut, maka konten kamu udah sedikit berbeda. Dan sedikit berbeda itu lebih baik daripada nggak sama sekali.
Kita ambil contoh dari konten gue. Dari beberapa saat yang lalu, ada tweet yang membahas soal gaji 80 juta influencer dan gaji 400 ribu yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan influencer. Di situ gue coba ngambil perspektifnya soal kerja pintar dan kerja keras. Gue hanya memberikan opini gue bagaimana kita tuh sebenarnya matters tentang gimana kita ningkatin value kita. Dan di sana kebetulan banyak orang yang setuju dengan perspektif gue tersebut, dan kemudian konten tersebut diviralin, di-share oleh banyak orang lagi. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang nggak setuju dengan konten tersebut. Tapi nggak apa-apa. Tapi persoalannya gimana kita bisa memberikan perspektif kita terhadap kasus tersebut di dalam momen yang orang-orang lagi bicarakan. Dan pada akhirnya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, karena namanya personal opinion pasti punya dua sisi yang berbeda. Satu contoh lagi, kita ambil kontennya Semakin di Depan, dimana di situ dia ngangkat satu statement yang menurut gua cukup menggelitik ya. Buat apa menabung dana darurat kalau memang hidupmu sudah darurat? Memang ini kayak konteks yang ngena banget. Apalagi di masa pandemi, emang semuanya lagi darurat semua. Tapi di sini gimana cara Devan mengambil relevansi dengan keadaan nyata itu yang membuat konten ini tergelitik untuk bisa di-share. Jadi, balik lagi, ketika kita mau membuat konten yang shareable, artinya kita harus bisa paham gimana kita bisa mengaitkan konten kita, pesan kita, dengan keadaan yang orang-orang alami juga. Sehingga, orang-orang yang merasakan hal yang sama, secara sukarela ngepost konten itu di berbagai macam sosial media mereka. Oke, segitu dulu aja yang gue sampaikan di video ini. Jadi, kalian praktek. Kalau misalnya kalian udah berhasil bikin konten-kontennya shareable itu, jangan lupa tag kita di Home for Creators. Buat konten-konten yang menarik, pasti akan kita repost dan kita komenin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.